Kemudian ini pembagiannya berdasarkan ini ya, SPDN dan SPLN. Siapa aja yang termasuk dalam subjek pajak dalam negeri dan luar negeri gitu ya. Jadi yang dalam negeri ada OP dalam negeri, ada Bada dalam negeri, kemudian warisan yang belum terbagi. Kemudian yang luar negeri ada OP dan Badan luar negeri melalui BUT, jadi dia membentuk suatu BUT di Indonesia, atau tidak melalui BUT gitu ya. Misalnya ekspatriat yang bekerja di Indonesia, itu kan dia tidak melalui BUT. Tuh. Tapi kalau OP yang statusnya BUT itu nanti diperlakukan seperti BP Badan ya Bapak Ibu ya. Jadi diperlakukan seperti BP Badan, ininya apa namanya, tarifnya gitu ya, pengenaan pajaknya dan lain-lain. Subjek pajak PPh OPDN ya, jadi orang pribadi tapi dalam negeri itu gimana? Ini syaratnya yaitu orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia atau dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ya, walaupun tidak dari awal sampai akhir di Indonesia terus, tapi kalau melebihi 183 hari ini kumulatifnya dalam waktu 12 bulan, maka dia disebut SPDN. Atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi ini punya niat. Jadi walaupun belum 183 hari tapi punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Misalnya beli rumah gitu ya, atau sewa apartemen tahunan atau gimana, itu kan berarti sudah menunjukkan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi walaupun belum 183 hari sudah dikategorikan sebagai WPDN. Nah, nanti ada contoh-contohnya ya. Ini bedanya, kalau yang kayak gini berarti saya screenshotkan dari slide-nya DJP tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bedanya apa? Di aturan sebelumnya itu hanya menyebutkan kriteria orang pribadi ya, tanpa menyebutkan status kewarganegaraannya. Tapi ini memperjelas aja ini sebenarnya. Memperjelas, tidak mengubah banyak, hanya memperjelas bahwa yang termasuk FPOPDN baik WNI maupun WNA yang bertempat tinggal di Indonesia, kemudian berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan, dan dalam 1 tahun pajak itu mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi syaratnya sama, cuma tambahan yang item ini ya, baik WNI atau WNA. Jadi WNA pun bisa, asal dia bertempat tinggal di Indonesia, kemudian berada di Indonesia lebih dari 183 hari, atau punya niat untuk tinggal di Indonesia gitu. Niatnya misalnya juga bisa ditunjukkan dalam kontrak pekerjaannya gitu ya. Misalnya dia datang ke Indonesia terus ada kontraknya, ternyata kontrak kerjanya 1 tahun gitu. Ya mulai dari hari pertama dia sudah diperlakukan sebagai SPDN karena sudah punya niat untuk tinggal di Indonesia. Nggak usah menungguin threshold 183 hari dulu baru dikatakan SPDN. Kalau dia sudah punya niat, misalnya kontrak atau dia beli rumah atau sewa apartemen yang tahunan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dia tinggalnya nomaden gitu ya, misalnya dari satu hotel ke hotel lain tiap hari pindah-pindah gitu kan, dia terus nggak ada kontrak kerjanya dalam jangka waktu berapa lama gitu. Jadi kan kita nggak tahu dia sebenarnya punya niat untuk berada di Indonesia atau tidak gitu. Nah itu berarti harus pakai threshold 183 hari dulu. Ketika dia sudah melewati batasan threshold 183 hari baru bisa dikatakan sebagai SPDN. Kalau sebelumnya berarti kita perlakukan sebagai SPLN. Ya, karena nanti berpengaruh pada pengenaan tarif pajaknya juga. Nah, ini maksudnya tempat tinggal itu misalnya tempat berdiam ya, yang tidak sementara, bukan tempat transit, kemudian tempat melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya ya, nggak harus dalam bentuk dimiliki tapi juga bisa disewa ya, baik ditempati sendiri maupun keluarga. Itu maksudnya definisi tempat tinggal gitu ya. Tapi kan bertempat tinggal di Indonesia ya, jadi nggak harus punya rumah. Kalau dia misalnya di Indonesia tapi misalnya sewa atau kontrak, itu juga bisa dikatakan bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian kalau domisili berarti tempat dilahirkan dan yang bersangkutan masih tinggal di Indonesia. Jadi orang yang tinggal di Indonesia ya, kemudian dia pergi ke luar negeri misalnya TKW gitu ya,
berpindah-pindah tapi ada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, maka dianggap tetap tinggal di Indonesia. Itu ya. Jadi misalnya kayak TKI gitu ya Bapak Ibu, kemudian dia tergantung kerjanya, misalnya ternyata di luar negeri tidak nyampe 183 gitu, atau di Indonesia masih lebih dari 183 hari, berarti masih termasuk kategori SPDN. Nah ini lebih rincinya lagi untuk WNI yang bekerja di luar negeri kita perlakukan sebagai SPDN atau SPLN ya gitu. Itu berarti kita lihat lagi di aturan rincinya di Per 43 PJ 2011 tanggal 28 Desember. WNI yang bekerja di LN lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan itu merupakan WPLN ya, sepanjang dapat menunjukkan dokumen tanda pengenal resmi penduduk luar negeri. Itu ya Bapak Ibu, jadi thresholdnya 183 hari kita anggap sebagai WPLN, tapi dia harus menunjukkan dokumennya nih. Nah penghasilannya sehubungan dengan pekerjaan di luar negeri dan penghasilannya yang tidak berasal dari Indonesia itu nggak kena PPh. Kenapa? Karena nanti ada tabelnya nih, kita akan belajar kalau WPDN itu kan akan dikenakan pajak keseluruhan ya, worldwide income yang kita terima dari Indonesia, yang kita terima dari luar negeri, itu semuanya kena pajak di Indonesia. Tapi kalau kita diperlakukan sebagai SPLN atau WPLN, maka yang dikenakan pajak itu hanya pajak yang bersumber dari Indonesia. Pajak yang penghasilan yang bersumber dari negara lain itu nggak kena pajak di Indonesia. Kenapa penting untuk mengklasifikasikan ini ya, jadi dia WPDN atau WPLN? Karena impact-nya jadi penghasilan mana aja nih yang akan dipajakin. Kalau kita sebagai WPDN ya semuanya akan dipajakin gitu. Tapi kalau kita WPLN, maka hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia aja nih yang akan dikenai pajak gitu ya. Penghasilan yang dari pekerjaannya di luar negeri nih, walaupun dia WNI kan, kalau kita lihat oh WNI ya, WNI tapi kerjanya di luar, ya tergantung tadi. Kalau lebih dari 183 hari dan dia menunjukkan dokumen tanda pengenal resmi penduduk LN, maka dikategorikan sebagai WPLN. Impact-nya adalah kalau dia dikategorikan sebagai WPLN, maka yang kena pajak adalah penghasilan dia yang dari Indonesia aja. Kalau misalnya dia ternyata dari Indonesia masih punya usaha misalnya ya, itu yang dipajakin. Terus dari penghasilan dia di luar negeri itu tidak kena pajak di Indonesia ya. Tuh. Tadi yang DN ya Bapak Ibu, DN, kemudian ada LN juga bisa dari WNI yang bekerja di luar negeri. Nah ini subjek pajak OP atau orang pribadi luar negeri. Ada orang pribadi yang tidak tempat tinggal di Indonesia, kemudian berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Itu ya, sama seperti yang sebelumnya. Atau menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ya kan, karena dia memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka dia sebagai subjek pajak gitu. Kalau dia tidak menerima penghasilan dari Indonesia kan tidak kena pajak. Nah ini yang baru ya Bapak Ibu, yang baru Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerjanya ini yang saya screenshotkan, termasuk subjek pajak luar negeri. Tadi kan sama ya ini kriterianya, cuma ini memperjelas penentuan status subjek pajak bagi WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari. Jadi memperjelas aja nih, tidak mengubah tapi mempertegas. Tuh, jadi kalau ada OP tidak bertempat tinggal di Indonesia itu termasuk kategori subjek pajak luar negeri. Kemudian WNA yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari, betul kan? Kalau WNA-nya tadi kan thresholdnya 183 baru dikatakan WPDN. Tapi kalau belum 183 pun bisa jadi WPDN kalau dia punya niat tadi ya. Niatnya bisa ditunjukkan tadi, bisa dari kontrak kerjanya, dari kepemilikan, misalnya dia beli rumah atau sewa apartemen dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nih ya, ini mempertegas aja nih. Jadi kalau ada WNI di luar negeri atau misalnya TKI itu, kalau lebih dari 183 maka dia dikategorikan sebagai SPLN.
Memenuhi persyaratan tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak, dan atau persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam PMK gitu ya. Jadi ini mempertegas aja tadi pengertian dari SPLN. Hai.